Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ivana Celia Maulidah, NIM I00020082. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas B. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas lembar kerja proyek warga negara yang ketiga, yaitu mendeskripsikan proses pembuatan proyek warga negara. Sebelumnya, saya memilih proyek warga negara yang berwujud video edukasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan proyek warga negara yang berbentuk video edukasi dari saya. Untuk langkah pertama, sebelum menyusun proyek warga negara, saya mencari dulu permasalahan yang ada di daerah saya sendiri. Setelah itu, permasalahannya baru mencari berita di media online, agar informasi yang saya dapatkan lebih jelas untuk mendapatkan judul topik yang akan saya buat. Langkah yang kedua yaitu menentukan topik dari permasalahan yang ada di daerah saya dan dari berita yang udah saya cari di media online yang bersangkutan dengan prodi saya dan bersangkutan dengan mata kuliah Pancasila. Topik yang saya pilih yaitu rendahnya nilai tukar petani. Dan selanjutnya yaitu langkah yang ketiga. Langkah ketiga yang saya lakukan yaitu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang saya ketahui melalui media online. Langkah yang keempat yaitu memilih produk untuk membahas masalah yang ada di daerah saya dan memilih produk video karena menurut saya lebih bisa memperjelas bahasan yang akan bisa saya sampaikan di topik yang saya pilih ini. Langkah yang kelima yaitu mencari fakta yang sesuai dengan topik yang saya pilih di media sosial. Dengan mengumpulkan materi yang akan menjadi bahan dalam produk saya dan mencari sumber-sumber yang jelas dan benar untuk memperkuat materi dan produk saya. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang keenam, menyusun produk yang akan saya buat. Setelah saya menentukan produk yang saya pilih, saya mulai menyusun video yang akan saya buat itu seperti apa. Sebelum membuat video, saya mempersiapkan materinya terlebih dahulu dan mencari referensi gambar latar. Setelah itu, saya membuat video yang diawali dengan pembukaan, lalu memperkenalkan diri dan menjelaskan masalah yang ada di dalam topik yang saya bahas, dan memberi solusi dan saran yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Sekian dari video presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Celia Maulidah. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan nilai tukar petani. Silakan ditonton ya. Salah satu data yang dirilis tersebut adalah mengenai nilai tukar atau biasanya disebut NTP. Lalu apa sih nilai NTP itu? NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Saat ini ratusan petani ditambak di Lamongan turun tangan menolak Permentan nomor 1 tahun 2020 dan mendapat tanggapan dari Kementerian Pertanian.
Kementerian Pertanian pun langsung turun tangan mengatasi persoalan pupuk tersebut. Di Lamongan bukan hanya ikan, ada padi, berarti petani juga berhak mendapatkan subsidi. Apalagi saat ini, petani sangat resah dengan adanya tikus-tikus di lahan mereka. Banyak petani yang resah dengan keadaan saat ini karena pendapatan seorang petani cuma berapa. Kadang seorang petani rugi besar-besaran karena uang untuk modal pertaniannya bebas dimakan tikus, dan kalau dijual si petani belum balik modal. Kadang persoalan ini sangat berat bagi seorang petani. Dengan potensi yang ada, sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian utama di Lamongan. Dengan permasalahan yang muncul dalam upaya pengembangan pertanian di Lamongan, antara lain yang pertama yaitu rendahnya nilai tukar atau NTP yang diakibatkan oleh besarnya biaya produksi. Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan petani masih relatif belum memadai, sehingga selisih antara biaya produksi dan pendapatan yang relatif sempit. 2. Kurangnya lembaga permodalan yang menangani kredit pertanian berdampak terhadap kemiskinan petani. Kebutuhan permodalan bagi petani di desa-desa seringkali tidak dianggap oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Akibatnya banyak petani yang terserat dengan individu atau lembaga peminjaman modal non-formal seperti rentenir dan sebagainya. Indonesia atau disebut dengan HKTI mengidentifikasi 5 persoalan yang masih akan menimpa sektor pertanian dalam negeri selama 5 tahun ke depan. Sekretaris Jenderal HKTI, Bambang Budiwaluyo, mengatakan persoalan pertanian itu tak hanya terjadi pada lahan persawahan, melainkan pada lahan kehutanan dan rempah-rempah. Masalah pertama adalah permodalan. Kedua, lahan makin sulit. Ketiga, teknologi pertanian. Keempat, persoalan pupuk. Dan yang terakhir adalah soal pemasarannya. Oleh karena itu, Bambang menilai perlu adanya pengembangan soft skill bagi para petani di daerah untuk bisa mengatasi persoalan tersebut. Keberadaan teknologi pertanian modern adalah sebuah keniscayaan, maka dari itu perlu adanya perubahan mindset petani untuk menggunakan teknologi tersebut, bukan tradisional. Semua itu tergantung dari kebijakan. Kalau kebijakannya sukses, akan mengalami sejarah pertanian maju dan makin luas. Petani dan non-petani harus saling bersinergi, bukan berlawanan. Salah satu kebijakan yang diluncurkan untuk menangani permasalahan pertanian itu adalah pembentukan korporasi pertanian atau gabungan kelompok tani. Presiden Joko Widodo pernah mengucapkan, di era modern, sekarang petani harus berorganisasi layaknya korporasi. Saya selalu menyampaikan, marilah yang namanya petani jangan sampai jalan sendiri. Buatlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani, ujar Pak Jokowi. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau disebut dengan HKTI. Tantangan pertanian saat ini adalah masalah ketersediaan lahan. Salah satu tantangan besar pertanian saat ini adalah menyangkut masalah ketersediaan lahan. Masalah lain adalah tingkat produksi. Kita belum optimal, namun semua tantangan tersebut bukan berarti menjadi justifikasi berkurangnya produksi. Dengan inovasi dan teknologi, kita harus mampu melipat gandakan produksi pangan pertanian nasional. Produktivitas pertanian nasional penting ditingkatkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan, sehingga kita memiliki kedaulatan pangan yang kuat dan tidak perlu lagi mengimpor. Bahkan sebaliknya mampu menjadi mengekspor guna menambah
devisa negara dari hasil produk pertanian. Dari indeks harga yang diterima petani IT dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Dari indeks harga yang dibayar petani, IB dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar di masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produk dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini, upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.